والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Kali ini saya akan mengisahkan seorang ulama yang menjepit kemaluannya. Inilah kisahnya. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Agama Islam meninggikan derajat seorang wanita sehingga menjadi salah satu aspek penting dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Namun di sisi lain, wanita juga menjadi sumber fitnah dan ujian terbesar bagi kaum Adam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar kaum muslimin berhati-hati terhadap kehidupan dunia dan khususnya terhadap kaum Hawa atau kepada seorang wanita. Seperti kisah Syekh Abdullah Al-Mugawiri yang dapat mengalahkan nafsu birahinya, walaupun harus menyakiti kemaluannya sendiri. Di dalam sejarah Andalusia, tersebutlah seorang sufi bernama Abdullah Al-Mugawiri. Beliau adalah seorang syekh sufi yang berasal dari Spanyol. Ia tinggal di Alexandria, Mesir hingga ia wafat pasca tahun 601 Hijriah. Abdullah Al-Mugawiri dulunya seorang buruh dari kota Sevilla. Ketika pasukan dinasti Muwahhidun menaklukkan negerinya, situasinya genting dan penuh bahaya, banyak masyarakat yang menjadi korban. Di antaranya ada yang memilih untuk mengungsi, termasuk Abdullah Al-Mugawiri. Di saat Abdullah dalam perjalanan menuju tempat pengungsian ke wilayah negara lain, dia bertemu dengan seorang gadis cantik. Tentu saja kecantikan perempuan asal Spanyol tak diragukan lagi. Dari dulu hingga sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi masyarakat Spanyol dengan ketampanan dan kecantikan. Tidak ada riwayat yang menyebutkan nama gadis itu. Sebut saja namanya Belinda. Belinda pun ingin mengungsi namun dia dalam keadaan tak berdaya. Di dalam kelemahannya tersebut, Belinda itu mengadu kepada Syekh Abdullah, "Mas, tolong bawa aku ke Sevilla dan selamatkan aku dari pasukan itu. Aku tak ingin jadi korban peperangan ini, Mas." Setelah berpikir sejenak, Abdullah memutuskan untuk menolong Belinda. Beliau menggendong perempuan itu di atas pundaknya lalu membawanya keluar dari wilayah bahaya. Ketika mereka berdua tiba di tempat sepi, Abdullah tersergap kecantikan Belinda. Dia ingin berbuat tidak senonoh kepada Belinda. Beliau saat itu masih muda sehingga tubuhnya masih kekar dan darah mudanya menggebu, termasuk syahwatnya. Seketika gelegat nafsunya mendesaknya untuk menggauli Belinda. Namun sebisa mungkin Abdullah menahan dirinya. Akalnya menolak untuk berbuat jahat kepada Belinda. Abdullah takut kepada ancaman neraka. Dia pernah mendengarkan pengajian mengenai dosa bagi pelaku zina sehingga tak mau berbuat dosa. Kendati demikian nafsunya terus menginginkan Belinda. Hati dan akalnya terus memberontak. "Wahai nafsuku, gadis ini amanah dalam genggaman tanganku. Dan aku tak suka khianat. Kalau aku melakukannya, berarti aku mengkhianati keluarganya," gumam Abdullah. Namun, nafsu terus membujuknya, seolah tak mau patuh pada akal dan hatinya sebelum dipenuhi. Tekad Syekh Abdullah sudah bulat. Ia tak mau kalah dengan nafsunya. Ketika beliau amat ketakutan dengan nafsunya, beliau pegang kemaluannya lalu menjepitnya dengan 2 batu hingga terluka. Syekh Abdullah mengatakan, "Wahai nafsuku, waspadalah dengan neraka, biar kau tak mendapat celaka." Abdullah pun berhasil mengalahkan nafsunya sehingga berhasil mengantarkan Belinda ke keluarganya. Selepas mengantarkan Belinda, beliau segera ia kembali bertobat kepada Allah, pergi berhaji dan akhirnya menjadi tokoh yang tidak ada duanya pada zamannya. Beliau menjadi salah satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran tentang keharusan lelaki menahan nafsunya. Nafsu birahi bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Sungguh kesalahan besar jika menyalahkan perempuan bila ada kasus pelecehan seksual. Sebab bagaimanapun juga, bila seorang lelaki bisa menahan nafsunya, perempuan model bagaimanapun takkan mampu memicu lelaki untuk melakukan pelecehan baik secara verbal maupun perbuatan.
Kasus pelecehan seksual tidak akan terjadi bila lelaki benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini ditulis dengan baik oleh Al-Munawi di dalam kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah fi Tarajum As-Sadah Al-Sufiyah. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita dalam menahan hawa nafsu untuk berbuat zina, karena perbuatan zina adalah salah satu dosa besar yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي